tahun 2026 nanti ya akan ada Permendagri yang sedang digodok oleh teman-teman dari keuangan daerah. Dan Kemendagrinya pedomannya sudah terbit ya untuk TPP 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu ASN daerah, baik PNS maupun P3K, terkhusus ini guru. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update kabar gembira untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemberian TPP bagi ASN daerah di tahun 2026. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Terima kasih atas atensi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Tentu memang mengingat materi yang akan dibahas hari ini sangat penting ya, karena selain menyangkut hajat hidup, gitu kata Pak Deputi tadi, juga aspek kesejahteraan para ASN kita. Baik, sebagaimana judul webinar kita saat ini, kami pertegas kembali yaitu kelas jabatan dan urgensinya dalam pemberian TPP bagi ASN pemerintah daerah. Oleh karenanya mungkin paling tidak ada dua substansi yang akan kita coba dalami, yaitu terkait kelas jabatan dan tambahan penghasilan pegawai atau yang kita singkat TPP biar lebih mudah ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, teman-teman di Pemda yang antusias tadi ya, kita lihat angkanya bergerak naik terus untuk menyimak bagaimana kebijakan dan juga mekanisme TPP ini. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Neni dan Bu Mita, formulasinya luar biasa ya, jadi tidak sekedar untuk memberikan kerangka, memberikan batasan kepada teman-teman, tapi kita mengawal ya bagaimana kebijakan ini ketika menemui kendala ya, ketika menemui hambatan ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik begitu. Nah, itu harapan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya, kami dari bagian ya kelembagaan dan Anjab Jose Rizal ya dari Biro Ortala, kita akan paparkan terkait kebijakan mekanisme pemberian TPP ASN Pemda. Dasar hukum yang kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian ya, bahwasanya dalam Undang-Undang HKPD ya nomor 1 2022 tercantum dengan tegas itu ada kelas jabatan ya. Namun demikian, benar kata Bu Neni tadi, Pak Herman dia mengawali, belum banyak daerah yang membentuk atau merumuskan TPP ini berdasarkan kelas jabatan ya. Hal ini dapat kita evaluasi dari sejumlah temuan ya maupun pemeriksaan dari aparat penegak hukum, bahwasanya daerah ada yang memberikan TPP tapi masih berbasis eselon misalkan ya, ini banyak menjadi kendala. Nah, ini yang perlu kita benahi pelan-pelan ya, termasuk hari ini kita apresiasi sekali ya acara yang diadakan oleh BKN ini gitu ya, apalagi melibatkan teman-teman Pemda, karena ini adalah upaya kita untuk juga bagaimana implementasi ini benar-benar diterapkan oleh teman-teman daerah. Yang kedua, setelah Undang-Undang HKPD tadi juga kita melihat tentang PP 12 2019, di mana memang disebutkan ada single salary ya, ada sistem yang sedang dibentuk oleh Kementerian Keuangan dan juga BKN yang saat ini sedang digodok PP-nya, agar bagaimana melihat ASN ke depan ya, penghargaannya, pengakuannya itu menjadi berkeadilan tadi ya. Namun sepanjang itu belum ditetapkan ya, kami dari Kemendagri ya diwajibkan untuk memberikan pedoman kepada daerah ya. Makanya kita buatkan ada Permendagri 15 tahun 2024 ini untuk TPP 2025. Pedomannya ada pada Kemendagri 904.700 tahun 2020 ya. Ini teman-teman yang di daerah sering asistensi sudah khatam betul. Nah, namun demikian di tahun 2026 nanti ya akan ada Permendagri yang sedang digodok oleh teman-teman dari keuangan daerah. Dan Kemendagrinya pedomannya sudah terbit ya untuk TPP 2026 ya. Ini pada tahun 2024 yang mengakomodir kenaikan indeks RB dari 2% menjadi 30% gitu ya. Jadi kita dorong agar indeks RB ini menjadi atensi yang besar di teman-teman Pemda ya. Kita menekankan di sini Bu Neni ya, Bu Mita, ini karena ada kecenderungan ya informasi ini hanya diketahui oleh tim TPP begitu ya. Sedangkan ASN yang ketika ada kebijakan terkait TPP ya, ada yang merasa kurang atau merasa ada pergeseran gitu, ini tidak tahu tiba-tiba di zaman digitalisasi ini berbicara dia
Ya, ada wartawan lewat, dia sedang curhat, dikutip jadi berita, ya beritanya di-share viral gitu. Nah, makanya kita masukkan ada Dinas Komunikasi dan Informasi untuk tergabung di sini, agar tim yang lainnya fokus untuk menyiapkan evidence, kemudian yang komunikasi informasi ini menyampaikan ke ASN yang lain gitu. Bila ada kebijakan persetujuan tentu memakan waktu gitu kan. Nah, jangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pelaporan ya memang cepat. Ketika persetujuan ini nggak sampai ke ASN lainnya, dia komen nanti ya. Kalau yang dulu kok cepat ya, yang sekarang lama. Nah, ini nanti takutnya atau dikhawatirkan digoreng ya, dimasuk ke ranah politik, nanti jadi bergejolak daerah tersebut. Ini sebagai informasi ya, ini kalau tim TPP Pemda sudah hafal betul ya, bagaimana kriteria ini ya menjadi pedoman bagi kita semua untuk melihat apakah ASN tersebut mendapatkan TPP ya berkeadilan tadi ya. Jadi akumulasinya bisa saja berbeda-beda, tapi tetap mengacu pada kelas jabatan. Tidak bisa kelas jabatan 7 tiba-tiba akumulasinya melebihi kelas jabatan 9 atau 10 ya. Jomplang, nggak bisa. Nah, kita menurunkannya atau menjabarkannya melalui beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, dan POL. Nah, khusus untuk POL, ya pada kolom sebelah kanan, ini sesuai peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bila ada amanah, regulasi, ya, yang menentukan bagaimana ASN mendapatkan tambahan penghasilan, kita perkenankan gitu. Ya, jadi jangan berpikir, oh nakes bagaimana Pak? Nakes sudah ada dalam Permenkes ya, dia masuk POL. Bagaimana rincian detailnya itu di POL nanti, ya, ditambahkan di sana. Upah pungut juga masuk POL ya, untuk guru juga masuk di POL. Yang kami uraikan di Ortala Bapak Ibu sekalian adalah yang 5 ini ya. Untuk beban kerja kita lihat ya, anjap ABK-nya, kemudian prestasi kerja, kondisi kerja, sampai dengan tempat bertugas. Iya, sama-sama tadi Bapak Ibu sekalian sudah kita dengarkan bahwa untuk TPP ini ya semua dapat Bapak Ibu, baik nakes maupun guru. Tadi ada bagian tertentu kalau nakes dan guru. Hal mana seringkali di daerah-daerah guru tidak diberikan TPP, alasan Pemdanya karena sudah mendapatkan tunjangan profesi. Padahal Bapak Ibu sekalian, antara TPP dengan tunjangan profesi itu berbeda sekali. Kalau tunjangan profesi itu bebannya APBN atau dibayarkan dari pusat. Sementara TPP itu Bapak Ibu sekalian diambil dari APBD, yakni salah satunya adalah dari PAD daerahnya, pendapatan asli daerahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah banyak yang memberikan, banyak sekali guru-guru ini sekarang tidak sedikit pun menikmati yang namanya PAD daerahnya. Nah, ini tentu menjadi kabar gembira kepada kita. Kiranya nanti ya berdasarkan arahan dari BKN Kemendagri, seluruh daerah bisa menerapkan ini. Coba kita lihat sedikit, dikutip dari websitenya BKN, pada kesempatan webinar bertajuk kelas jabatan dan urgensinya dalam pemberian TPP bagi ASN daerah yang digelar BKN melalui Direktorat Kompensasi ASN pada Jumat secara daring, Deputi Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Dr. Herman menyampaikan sejumlah poin penting terkait pemberian tunjangan perbaikan penghasilan melalui sistem kelas jabatan. Webinar ini sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme pemberian TPP bagi ASN di instansi pemerintah daerah melalui sistem kelas jabatan. Webinar ini menjadi langkah strategis BKN untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemberian TPP melalui sistem kelas jabatan yang modern dan adil bagi seluruh ASN di daerah. Jadi catatan ini Bapak Ibu, bagi seluruh ASN daerah. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Lebih lanjut Pak Herman menjelaskan bahwa kelas jabatan menjadi alat ukur untuk memastikan penghargaan dan kesejahteraan pegawai berdasarkan kontribusi nyata yang diberikan, sehingga dapat memacu motivasi kerja yang lebih tinggi. Hadirnya sistem kelas jabatan memungkinkan optimalisasi sumber daya manusia dengan evaluasi jabatan yang menghasilkan nilai, bobot, dan harga jabatan yang tepat. Hal ini juga berkontribusi pada efisiensi anggaran, karena pemberian penghargaan menjadi lebih terukur dan transparan, ujarnya. Pak Herman juga menegaskan bahwa kelas jabatan berperan sebagai panduan pengembangan karir ASN dengan pemberian penghargaan yang berbeda sesuai tingkat jabatan. Dalam konteks tatanan operasional, ia menggarisbawahi pentingnya instrumen seperti analis jabatan, peta jabatan, dan evaluasi jabatan sebagai fondasi penentuan kelas jabatan.
Selain itu, desain penilaian kinerja yang objektif serta transparansi dan akuntabilitas menurutnya menjadi pedoman utama dalam pemberian penghargaan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kompensasi ASN BKN Bu Neni menjelaskan regulasi dan teknis pemberian TPP berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan merupakan proses sistematis untuk menentukan kelas jabatan melalui penilaian faktor-faktor jabatan yang spesifik. Evaluasi jabatan menjadi dasar dalam sistem kompensasi internal Brengmak terkait gaji dengan pasar serta model jenjang karir dan suksesi kepemimpinan. Dengan evaluasi jabatan, setiap instansi wajib menetapkan kelas jabatan yang menjadi dasar pemberian TPP. Menurutnya, penempatan pegawai pada kelas jabatan disesuaikan dengan kualifikasi dan kompensasi sesuai prinsip meritokrasi. Pemerintah daerah juga diberikan ruang untuk memberikan tambahan penghasilan bagi ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, karena kita berharap ya berbagai kebijakan yang dibuat ini bisa menyasar ya untuk semua ASN daerah sehingga memenuhi prinsip keadilan. Walaupun mungkin besaran TPP ini nantinya menyesuaikan kepada kemampuan daerahnya, tapi minimalnya Bapak Ibu ya semuanya mendapatkan sesuai dengan kemampuan daerahnya. Barangkali ini informasi yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.